Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis meriwayatkan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi orang yang sehat. Secara sepintas kita menyaksikan bahwa orang-orang yang berpuasa mengalami rasa lapar dan dahaga yang sangat sepanjang hari dalam kondisi lemah, dalam kondisi kekurangan asupan makanan. Tetapi ternyata di balik itu semua, Rasulullah justru menggaransi bahwa orang-orang yang berpuasa akan menjadi orang-orang yang sehat. Apakah rahasia dari puasa tersebut? Jika kita menilik bahwa perintah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk kita umat Islam, tapi juga untuk semua umat manusia. Dalam ayat yang menjelaskan tentang perintah kewajiban melaksanakan ibadah puasa disebutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas umat-umat sebelum kalian. Maka kita melihat bahwa ternyata semua manusia, semua umat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Meskipun kemudian yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ternyata secara kesehatan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang yang berpuasa itu untuk membentuk orang-orang yang sehat. Tidak hanya orang-orang yang bertakwa, tidak hanya orang-orang yang soleh, tetapi yang akan dibentuk juga adalah orang-orang yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohaninya. Secara jasmani, penelitian mutakhir membuktikan bahwa para dokter sepakat orang-orang yang berpuasa cenderung mendapatkan imun yang lebih tinggi, mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah melaksanakan yang namanya berpuasa tersebut. Saking pentingnya yang namanya puasa, bahkan puasa tersebut tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai manusia. Misalnya kalau kita melihat ular, setelah ia makan besar, kekenyangan, kemudian melakukan hibernasi, berdiam diri, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan lamanya. Dia berdiam, membiarkan makanannya terurai di dalam metabolisme tubuhnya, sehingga kemudian makanan itu terpisahkan antara makanan-makanan yang menjadi gizi baik bagi tubuhnya, kemudian mana makanan-makanan yang menjadi sampah dan dikeluarkan oleh ular tersebut. Kemudian di akhir hibernasinya, ia berganti kulit menjadi lebih baik dan lebih sehat. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi kesehatan jasmani kita, puasa ini menjadi sangat penting dan sangat bagus untuk kesehatan kita. Selama 11 bulan lamanya, kita umat Islam telah memakan berbagai macam makanan. Dari sepanjang hari, kita boleh memakan apa saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi ketika Ramadan datang, kita kemudian dilatih untuk memakan secara teratur, minum secara teratur, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini memberikan kesempatan kepada organ di dalam tubuh kita, kepada sistem metabolisme tubuh kita, untuk beristirahat sejenak dari kesibukannya selama 11 bulan itu. Dia memperbaiki diri,
terus sehingga kesehatan kita menjadi lebih meningkat. Penelitian berikutnya tentang kesehatan juga menunjukkan bahwa dari antara jam 1 sampai jam 6 atau pukul 13 sampai pukul 18 ketika masa lapar itu mendera kita, ternyata sistem kekebalan tubuh kita terbentuk. Kemudian bagian organ tubuh kita yang biasa mengkonsumsi makanan itu mencari apa yang bisa dimakan. Sisa-sisa makanan yang bertumpuk yang tidak baik untuk tubuh kita, lemak-lemak yang tidak sehat, semuanya kemudian dikonsumsi sehingga menghabiskannya dan membuat kita menjadi orang yang lebih sehat. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, maka jaminan tentang perintah Nabi yang memerintahkan kita dalam sabdanya sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi orang yang sehat, sungguh mendapatkan momentum yang sangat tepat di dalam pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan lamanya bagi umat Islam. Orang sehat juga tidak hanya sehat jasmani, tetapi orang sehat juga adalah orang yang sehat secara ruhi, secara batini, secara kejiwaannya. Ramadan memberikan kita kesempatan untuk belajar menjadi orang-orang yang sehat jasmaninya. Bagaimana selama bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan asupan-asupan gizi rohani kita. Di sana sini kita mendengarkan kajian-kajian kebaikan. Di sana sini kita mendengarkan orang membaca Al-Quran. Di sana sini kita mendengarkan orang-orang berkata baik. Orang-orang saling mengajak kepada kebaikan. Akan membuat jiwa kita menjadi lebih baik. Jiwa kita menjadi lebih tentram. Kemudian secara kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik juga. Karena dengan berpuasa Ramadan kita menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor. Untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi kejiwaan kita. Sehingga setelah bulan puasa ini berlalu, setelah Ramadan beringsut meninggalkan kita, kita menjelma menjadi pribadi yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat pula secara rohani kita. Dan itulah salah satu esensi puasa Ramadan yang ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kewajiban puasa Ramadan tidak hanya untuk kita umat Islam, tapi juga untuk semua umat manusia, umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan berkah Ramadan, sehingga kita juga menjadi orang yang tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.